Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad wahid aw salasun min syahril muharram 1444. Famazilna fi darsina fi kulliyati al-Qur'an fi tafsir surati Ibrahim. Wal an sanadkhul ila ayah khamis wa isrun. Falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan ayat ar-rabi' wa isrun wal khamis wa isrun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Bismillah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Maka tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, menancap keras di bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Maka telah kita ketahui dari i'rab serta ahkam tajwid, qiraah hafs, warsh, al-kisai. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir dari ma'ani Al-Quran. Dan seperti biasa tafsir kita tidak banyak lari kemana-mana, kecuali kami memberikan tafsir salaf dengan sanad yang sahih. Paling mengarahkan bahwa tafsir ini ucapannya sama dengan tafsir yang lain dan sanadnya sahih. Tidak kita mentakwilkan tafsir-tafsir terutama Al-Quran dari pentakwilan sendiri, dari pemahaman sendiri, tidak. Maka dari tafsir tentang ucapan Allah Jalla wa'ala kalimatan thayyibatan, itu telah ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas adalah syahadatu alla ilaha illallah. Maka ini tafsir yang pertama. Namun tafsir Ibnu Abbas di sini berkesendirian periwayatan Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan Ali Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Adapun kasajaratin thayyibatin ditafsirkan oleh Ibnu Abbas juga sebagai pohon yang baik adalah seorang mukmin. Maka seorang mukmin diartikan di dalam ayat Al-Quran ini seperti pohon yang baik, asluha thabitun, di mana dia hidup di bumi melaksanakan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, sabitun fil qalbil mu'min, ucapan la ilaha illallah.
wa far'uha fis sama ay yarfa'u biha amalul mu'min ila sama. Sampai amal-amalnya dikarenakan amalan tauhid, salatnya, puasanya, amal-amal solehnya naik ke atas, diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah tauhidnya. Maka di sini Imam Ibn Abbas mentafsirkan bahwa makna kalimatan thayyibatan adalah syahadat alla ilaha illallah, dan makna syajaratin thayyibah seperti mukmin yang mana dia asalnya menancap hidup di bumi, melaksanakan tauhid, dan amal-amal ibadahnya naik ke atas langit, diterima oleh Allah. Ini tafsir dari permisalan dari ayat Allah tadi. Kalimatan thayyibatan seperti pohon yang menancap di bumi dan dahan-dahannya naik ke atas langit. Dipermisalkan seperti seorang mukmin yang bertauhid. Maka datang sanad dengan tafsir ini dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Abdullah ibnu Saleh, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Ali ibnu Abi Thalhah dikatakan oleh Duhaim lam yasma' min Ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Saleh katibul Laits dhaif, tidak menjaga kitabnya dari tulisan-tulisan yang masuk kepadanya. Namun telah datang jalan yang kedua dari Ibnu Abbas dari riwayat silsilah al-Aufiyin. Haddatsani Muhammad bin Sa'ad, haddatsani Abi, haddatsani Ammi, haddatsani Abi an Abihi, yakni Atiyah Ibnu Sa'id al-Aufi yang dhaif dan mudallis, an Ibnu Abbas. Ucapan Allah alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama, yakni al-mu'min bisyajarah at-thayyibah wa yakni bil asl ats-tsabit fil ard wa bil far' fis sama. Yakunul mu'minu ya'malu fil ard wa yatakallamu fayablughu amaluhu wa qawluhu as-samaa'a wa huwa fil ard. Maka dari dua jalan ini tafsir Ibnu Abbas bisa menjadi saling menguatkan. Maka Ibnu Abbas tidak tanggung-tanggung, seorang sahabi, sanadnya Ali dari Nabi, dan yang kedua dari dua jalan bisa dipertanggungjawabkan dan maknanya sangat indah. Ucapan salaf bahwa yang diinginkan al-kalimah at-thayyibah kalimat tauhid, dan asy-syajarah at-thayyibah yakni seorang mukmin di mana dia bagaikan pokok pohon yang menjulang tinggi ke langit, akarnya di bumi. Dia melaksanakan tauhid, melaksanakan sholat dengan tauhid, melaksanakan ibadah semuanya dengan tauhid. Akhirnya amalan-amalan soleh dia naik ke atas langit. Maka ini dari tafsir Ibnu Abbas bisa diterima. Kemudian di sana ada tafsiran yang lain dari syajarah thayyibah. Dia adalah an-nakhlah. Apa itu nakhlah? Pohon kurma. Dan ini pun telah datang dari berbagai ahlu tafsir. Pertama datang dari Mujahid, dari jalan Waraqah ataupun Warqa jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka asar kepada Mujahid sahih. Jika dikatakan Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Mujahid, maka telah diketahui wasithah di antara keduanya Qasim Ibnu Abi Bazah. Maka sanadnya sahih kepada Mujahid. Dan yang kedua dari riwayat Qatadah Ibnu Di'amah Jibri Sayyidafi atau Barid. Jamin Qatadah kunna nuhadditsu annaha nakhlah
bahwa makna kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang baik, dia itu adalah nakhlah, pohon kurma. Dan ini datang dua jalan dari Qatadah. Yang pertama jalan dari Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Maka sanadnya hasan. Yazid dia ibnu Zurei imam, Sa'id dia ibnu Abi Arubah imam, bahkan min asbatin nas dari Qatadah. Kecuali Bishr dan dia ibnu Mu'ad al-Aqdi saduq hasanul hadis, seperti disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Dan sanad yang kedua masih dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad bin Abdul A'la, haddatsana Muhammad bin Thawr an Ma'mar an Qatadah. Maka semua rijalnya thiqat. Muhammad bin Abdul A'la thiqah, Muhammad bin Thawr thiqah, an Ma'mar wa huwa Ibn Rashid al-Azdi thiqah, an Qatadah. Idan kullu sanad rijalihi thiqah ila ana aliyan wa huwa Ibnul Madini qad qala Ma'mar fi riwayatihi an Qatadah muttaribah. Wa hadzal qaul min qauli Ali ibn al-Madini wa huwa min ahli al-ilal, walakin hal 'ala al-itlaq fi tafsir wa fil hadis wallahu a'lam. Al-muhim qaul Qatadah ata min tariqain, datang dari dua jalan. Jalan yang pertama hasan, jalan yang kedua dari periwayatan Ma'mar an Qatadah. Alhasil bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, ataupun hasan dari jalan yang pertama yang maknanya sama. Kasyajaratin thayyibah yaz'amuna annaha nakhlah, maka dia adalah nakhlah. Kemudian datang periwayatan juga dari sahabat yang lain, dari Anas ibnu Malik, bahwa yang diinginkan asyajarah thayyibah adalah an-nakhlah. Maka telah datang dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad ibnu Abdul A'la, dari Muhammad ibnu Thawr, dari Ma'mar, dari Shu'aib ibni Abil Habhab an Anas ibni Malik, dari Shu'aib ibnu Abil Habhab dari Anas ibnu Malik. Maka ini jalan dari Anas. Dan jalan dari Anas ini telah datang periwayatan yang marfu dan datang periwayatan yang mauquf. Maknanya mauquf dari ucapan Anas, dan telah datang marfu dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang mauquf seperti tadi jalannya dari jalan Ma'mar, kemudian dari Shu'aib ibnul Habhab, dari Anas ibni Malik, dan datang juga jalan yang lain dari Syu'bah, dari Muawiyah ibnu Qurrah, dari Anas ibnu Malik. Maka ini dua jalan semuanya mauquf kepada Anas ibnu Malik, yang mana Anas ibnu Malik mentafsirkan asyajarah at-thayyibah adalah pohon kurma. Dan di sana ada yang marfu dari Anas menaikkan kepada Nabi. Dari Anas menaikkan kepada Nabi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam At-Tabari dari jalan Hammad ibnu Salamah an Shu'aib ibn al-Habhab dari Anas
ibnu Malik, yang mana Anas mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat membaca ayat kasyajaratin thayyibatin ay an-nakhlah. Maka bagaimana periwayatan yang marfu ini? Jika periwayatan yang marfu itu sahih, maka kita tidak butuh lagi kepada tafsir as-salaf, baik Mujahid yang telah lampau dan Qatadah, dan juga dari periwayatan yang lainnya dari para tabi'in. Maka kita katakan periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi